Uni Eropa kembali meningkatkan suhu tekanan ekonomi terhadap Moskow. Pada Kamis, 23 Oktober 2025, UE secara resmi mengadopsi paket sanksi ke-19 terhadap Rusia. Langkah kali ini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan pukulan telak yang secara langsung menargetkan salah satu urat nadi pendapatan utama Kremlin, gas alam cair atau LNG Rusia. Keputusan ini diambil setelah 27 negara anggota mencapai konsensus, termasuk Slovakia yang mencabut keberatannya. Presidensi UE menyebut paket ini signifikan karena menargetkan sektor energi, keuangan, dan perdagangan. Apa detail pelarangan LNG ini dan bagaimana jadwalnya dipercepat? Selain LNG, siapa saja entitas di India dan Tiongkok yang kini masuk bidikan sanksi? Dan bagaimana Uni Eropa membatasi pergerakan diplomat Rusia di dalam wilayahnya? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah bom ekonomi terbaru yang dijatuhkan UE kepada Presiden Vladimir Putin. Ancaman utama, larangan impor LNG Rusia. Keputusan inti dari paket ke-19 ini adalah larangan impor LNG Rusia, yang merupakan langkah paling keras di sektor energi sejak pelarangan minyak dan batu bara. Larangan ini akan diberlakukan dalam 2 fase. Kontrak jangka pendek, penghentian akan berlaku dalam waktu 6 bulan ke depan. Kontrak jangka panjang, larangan penuh akan dimulai pada 1 Januari 2027. Jadwal ini sangat krusial karena mempercepat 1 tahun lebih awal dari peta jalan Komisi Eropa sebelumnya, yang menargetkan penghentian total ketergantungan terhadap bahan bakar fosil Rusia pada tahun 2028. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menyebutnya sebagai langkah penting menuju penghentian total ketergantungan energi Uni Eropa terhadap Rusia. Sanksi keuangan dan penargetan jaringan hindaran. Paket sanksi ke-19 ini tidak berhenti pada energi. Uni Eropa juga memperluas jangkauan sanksi ke sektor keuangan dan menargetkan jaringan yang membantu Rusia menghindari pembatasan ekonomi internasional. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan di platform X bahwa sanksi ini menyasar bank-bank Rusia, bursa kripto, sejumlah entitas di India dan Tiongkok yang diduga memainkan peran dalam membantu Moskow menghindari sanksi yang sudah berlaku. Penargetan entitas di negara ketiga ini menunjukkan adanya perubahan strategi Uni Eropa. Mereka tidak lagi hanya fokus pada Rusia, tetapi kini secara agresif berusaha memotong jalur logistik dan finansial yang digunakan Moskow melalui negara-negara ramah lainnya. Pembatasan gerak diplomat Rusia. Salah satu langkah baru yang menarik adalah pembatasan terhadap diplomat Rusia di dalam wilayah Uni Eropa. Ini adalah taktik yang jarang digunakan di tengah konflik diplomatik. Kaja Kallas menyebutkan langkah ini bertujuan melawan upaya destabilisasi Rusia. Pembatasan ini berarti diplomat Rusia kini hanya akan diizinkan melakukan perjalanan dalam radius tertentu dari lokasi kerja resminya. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menghambat aktivitas intelijen, mengganggu kampanye pengaruh Rusia di Eropa yang seringkali dilakukan di luar wilayah ibu kota. Dengan membatasi pergerakan fisik para diplomat, Uni Eropa berharap dapat mengurangi kemampuan Rusia untuk mengumpulkan informasi, menyebarkan disinformasi, dan membangun jaringan dukungan di seluruh blok tersebut. Paket sanksi ke-19 Uni Eropa ini adalah eskalasi yang kuat dan bertarget. Dengan menargetkan LNG, UE tidak hanya mengurangi ketergantungan energinya sendiri, tetapi juga memukul sumber pendapatan utama Rusia yang tersisa setelah larangan minyak dan gas pipa. Penargetan terhadap bursa kripto dan entitas di Tiongkok serta India menunjukkan bahwa Barat semakin canggih dalam melacak dan memblokir upaya penghindaran sanksi oleh Moskow. Seperti yang disimpulkan oleh Kallas, semakin sulit bagi Putin untuk mendanai perang ini. Namun, pertanyaan besarnya tetap, seberapa efektif larangan LNG ini akan memukul anggaran Rusia, mengingat Moskow telah berhasil mengalihkan banyak penjualan energinya ke Asia? Dan apakah negara-negara ketiga seperti Tiongkok dan India akan tunduk pada ancaman sanksi sekunder UE, atau justru mencari mekanisme perdagangan yang lebih tersembunyi?